Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat kita. Malam ini masih di tema-tema tanpa tokoh. Oke, kita mulai ya ngaji kita, karena ndak ada tokohnya di situ, nggak ada fotonya, cuma tulisan tok. Ya nanti di dalam sebenarnya ya saya ngambilnya dari tokoh-tokoh. Oke, langsung saja karena waktunya sudah agak telat. Ini mirip minggu lalu. Ya karena memang ini cuma kita pindah ke sayap sebelah saja. Ketakutan itu maksudnya ihwal, rasa takut ya, bukan bahasa Jawa keweden. Jadi ketakutan itu rasa kamu tidak nyaman, kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan. Kebalikannya harapan. Kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan. Makanya karena ada yang baik terus kamu ngegas. Kalau ini kebalikannya, karena ada yang mengerikan di depan, membahayakan di depan, terus kamu ngerem. Nah, remnya namanya takut. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience, manusiawi. Sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang saya ndak punya takut terhadap apapun, ndak manusiawi. Ya tetap adalah yang kamu takuti. Ya paling ndak kamu yang bilang saya ndak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap ndak takut. Jadi ndak ada orang yang ndak takut apa-apa. Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau, kadang. Itu kan sebenarnya kenapa semua itu muncul. Kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan? Takut besok jadi apa, takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang, takut, selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Oke, tadi berangkat ke sini hujan-hujan kan, kamu terus mikir ini hujan apa ndak ya, berangkat apa ndak ya. Kenapa kok kamu nggak berani hujan-hujan? Alah, hujan cuma air kok. Lu ndak masalah airnya. Ada setelah itu yang ditakuti, setelah kena air itu loh. Mungkin pileknya, mungkin gregesnya, mungkin. Jadi itu janjane ya ketakutan. Oke, kamu yang duduk di depan apa duduk di belakang apa yang nyari sendenan, itu kan kalau di Uber itu ya ono ketakutan-ketakutannya. Kenapa kok di depan? Biar kedengaran, biar deket sama saya, biar kelihatan. Karena kamu takut kalau nggak denger nggak kelihatan. Kenapa kok nyari sendenan? Kamu takut ngantuk terus ra ono sendenane. Kenapa kok? Jadi di balik itu pasti ada rumus-rumus ketakutan. Dan di balik ketakutan itu ada harapan.
Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut tidak bisa melihat. Itu selalu ada ini, rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Terus takut itu connected to threat, ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkanmu, ada sesuatu yang mengancam di depan. Kamu tadi tidak berangkat karena khawatir pilek, khawatir flu, itu kan ancaman. Makanya yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok saya tidak takut apa-apa kok bawa motor membawa jas hujan, sebenarnya yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to threat, ada yang mengancam, dan future thing, di masa depan. Terus survival. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism. Nanti yang punya teori ini Freud. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat, bukan tidak selamat. Demi selamat ini orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia, itu antara lain lewat takut. Oke. Selama ini kan banyak yang bilang, alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Lah ndak. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan tadi. Kalau hidupmu takut terus, yo kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu. Di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Nanti flu. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Kenapa kok ndak ngapa-ngapain? Akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan, rumus-rumusnya. Ini yang malam ini mau kita lihat. Terus takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman. Kenapa kok tidak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Tidak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya tidak jalan-jalan. Nah, itu kan karena pengalaman atau pikiran. Terus selanjutnya, objeknya rasa takut itu incomplete knowledge sama imagination. Itu biasanya apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng, kamu bisa ngatur agar yo jalan-jalan tapi selamat. Perkara ndak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah, ini incomplete knowledge, pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding, Pak. Itu kan kamu, kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya. Pengetahuanmu kurang lengkap. Itulah. Pengetahuanmu setengah-setengah. Ndak tahu sekalian malah ndak apa-apa. Karena setengah, sehingga kamu salah tafsir, terus jadi takut. Anak kecil itu yang ndak ngerti apa-apa, kadang berani kan. Misalnya ada, takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil ya, pikirannya urung nyampe, ya berani aja ngalah-ngalahi yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Ya kan? Jadi itu yang bikin takut.
Kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang, itu kalau ada anak balita misalnya umur-umur 2 tahun, itu kan dia tidak kaget dan tidak takut. Malah heran, wah enak ya bisa terbang kan gitu. Yang ketakutan kan kalian. Kok bisa ya terbang? Kenapa? Ilmumu masih belum nyampe. Lihat orang bisa terbang. Jadi incomplete knowledge. Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja. Itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut. Imajinasimu main sekarang. Itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti maka sekarang kamu takut. Kemarin tidak ngerti apa-apa, aman. Kenapa kamu nggak lulus-lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu masa depanmu tergantung perkuliahan, ijazah, dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu, mungkin kamu tidak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi objeknya ketakutan itu incomplete knowledge, pengetahuan yang setengah-setengah atau imajinasi. Terus orang takut itu biasanya flight or fight. Yang dia lakukan dua, lari atau tarung. Biasanya yang lari itu yang terus, masa gitu aja lari. Yang dihormati yang berani fight. Tapi ya lihat situasinya dulu. Tidak selalu yang lari itu jelek. Itu loh. Kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta, ono kereta ya kan harus takut itu. Dan wajib lari, tidak usah dimarahi. Wah pengecut kamu gitu aja lari. Lah ya musuh sepur ya. Jadi ya yang rasional, flight or fight. Ya tidak semuanya harus dilawan. Kalau memang tidak tanding ya fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Itu loh. Jadi responnya dua. Kalau tidak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus ya namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian berubah ya, karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa. Dan yang terakhir takut itu gift. Sama kayak harapan kemarin. Bersyukurlah Allah masih memberimu rasa takut. Tidak sembarangan orang. Banyak loh orang yang kan di Jawa itu ada istilah gak duwe wedi. Jadi tidak punya rasa takut, itu juga bahaya. Harus punya rem. Lari terus, yo kamu kehabisan tenaga nanti. Atau tabrakan. Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem, masih punya rasa takut. Oke, itu gambarannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan takut. Manifestasinya ya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Cuma dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension. Tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang. Kadang-kadang deg-degan. Yang tadi nginep malam-malam di rumah yang sepi sendiri itu kan nggak ada apa-apa, ada angin aja kamu langsung deg-degan. Nonton film horor aja kamu bolak-balik tegang, teriak-teriak, itu kan deg-degan. Padahal kamu tahu itu cuma film. Iya. Nonton film horor direwangi merem segala. Takut melihat hantunya. Loh ya jangan nonton film horor. Masa takut lihat hantu kok nonton film horor. Orang takut itu tension. Jadi mengalami ketegangan dalam dirinya. Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension.
Kemudian yang kedua, ragu-ragu, doubt. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya, kok ragu-ragu ya mau ke situ. Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini, kok nek tak tembak pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak, atau takut dimarahi, takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Kalau itu pasti anxiety and worry. Cemas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya, itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas yang cemas saja, kadang-kadang tidak rasional. Itu anxiety. Makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari dengar orang kena stroke, dengar orang sakit jantung misalnya, tiba-tiba kamu pusing terus, waduh, jangan-jangan stroke ini, wah jangan-jangan, itu anxiety disorder. Waduh, ini jantung, ini deg-deg. Akhirnya kamu ke UGD, dokternya bingung, kok ke UGD enggak apa-apa mas, cukup dengan Paramek beres sampean misalnya. Justru nanti penyakitnya jadinya ya anxiety disorder itu. Kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus. Gitu loh. Kamu gatel aja, oh jangan-jangan kanker kulit ini. Wah, apa wae kamu lebih-lebihkan. Itu gejala kecemasan. Oke, kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater. Itu harus disembuhkan. Yang kena bagian tertentu dari otakmu. Jadi opo-opo digeneralisir, didramatisir seolah-olah kamu parah. Terus suspicion. Suspicion itu curiga terus. Jadi kalau ada orang kok nuduh terus, curiga terus, jangan-jangan itu biasanya ada yang dia takuti. Just tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa. Orang yang suudzon terus, itu biasanya ada yang dia takuti dari yang disuudzoni. Kamu pakai bajuku ya, kamu pakai sabunku ya, kamu pakai sikatku ya, itu kan curiga. Itu pasti ada yang dia khawatiri. Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai, tak buang aja daripada sisamu misalnya. Itu kan ada yang ditakuti. Jadi suspicion. Termasuk yang kedua agitation. Agitation itu menghasut, mengacaukan. Orang yang takut itu kan sok-sok bikin kacau. Yang lain tenang-tenang, dia jangan ke situ, jangan ke situ. Hati-hati, di sana ada penghuninya. Hati-hati. Nah, itu agitasi namanya. Contoh paling gampang itu. Oke, terus paranoid. Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang ndak ada alasannya, ndak berdasar. Terus-terusan. Itu paranoid. Jadi mentang-mentang tetangganya misalnya sakit diabetes, dia minum teh manis aja. Wah, saya nggak manis-manis lagi sekarang, parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya. Waduh, ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya parno. Jadi manifestasi ketakutan. Terus malu. Biasanya embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan. Saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi. Itu embarrassment. Misalnya kamu nyanyi kok terus temenmu tutup telinga semua, wah itu kan terus kamu malunya luar biasa. Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi. Jadi di antara manifestasinya itu embarrassment, malu. Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan.
Jadi wis aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah. Aku ndak presentasi-presentasi lagi lah. Aku presentasi kok teman-teman cekikian terus. Berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu, wis aku ndak presentasi lagi, diketawain tok misalnya. Itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Kalau waktunya presentasi terus pamit, mohon maaf Pak, saya sakit, ndak bisa masuk kuliah pas waktunya presentasi. Nah, itu biasanya ada pengalaman di depan yang membuatmu takut. Jadi manifestasi ketakutan itu ini antara lain, ya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengenges-cengenges. Tapi ndak mau ngapa-ngapain. Ayo maju. Ndak bisa ya Pak. Itu iya. Jan-jane ya rawani. Jadi sudah ditembak aja, sudah kayak gitu, gitu kan ya wes. Oke, itu jane tegang cuma yo ekspresinya meringis. Jadi itu juga manifestasi ketakutan. Oke, ndak apa-apa ya kayak tadi manusiawi asal pas porsi dan proporsinya, ndak berlebihan. Kalau ini objeknya. Basic human fears yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama takut gagal. Tidak ada orang yang bilang saya ingin gagal saja Pak. Tidak ada. Semua orang ingin sukses. Nah, yang kedua takut ditolak. Takut tidak ditolak ya tidak cuma urusan nembak pasangan ya, banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu tidak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka tidak nerima. Itu juga ditakuti orang. Kenapa tadi kamu nggak mau nyanyi lagi? Kamu takut ditolak lagi. Wong tadi saya nyanyi semuanya nutup telinga. Semuanya pura-pura nggak dengar. Nah itu ditakuti juga pasti. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Oke, tidak enak ya rasanya jadi takmir, itu kan menakutkan. Kenapa kamu tidak tahu? Jangan-jangan bukan nggak enak, tapi nggak enak sekali misalnya. Harus capek-capek nyiapin kopi, nyiapin. Kamu takut kenapa? Karena the unknown. Kamu tidak tahu aslinya. Tidak enak ya jadi artis. Apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu tidak tahu. Wong artisnya menikmati kok. Itu loh. Terus, loh iya kan. Dia apa saja dapat sekarang. Tidak perlu capek-capek viral. Loh sekarang artis kan nyari viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah, kamu, oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Nah, oke, yang tidak tahu bilang wah itu enak saja kan gitu. Fear of the unknown itu kan dunia gaib bagimu. Bagi kamu kan nggak masuk akal. Alah gitu aja kok mahal amat. Tuh kamu nggak tahu. Fear of the unknown, wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan nggak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu nggak bayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu nggak tahu, maka kamu takut. Nggak enak ya jadi ulama itu loh, kamu nggak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu.
Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Iya. Oke, iya. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu ndak tahu besok setelah mati ada apa, kan gitu. Wong yo yang mati ndak ada yang kembali. Ada nggak ya yang punya ide nanti habis memakamkan siapa dikasih CCTV gitu, dilihat di laptopnya biar tidak lagi unknown. Tapi ya ndak mungkin ketemu. Kenapa? Karena barangnya memang goib. Barang goib ya ndak mungkin kelihatan. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Ndak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Oke, nanti dijelaskan ini antara lain oleh Heidegger, nanti di belakang ada. Fear of isolation. Ndak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Menyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu ndak mungkin. Kalau ndak percaya kamu yang merasa, saya introvert loh Pak, ndak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Ndak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau ndak ada siapapun. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self, kehilangan diri, kehilangan kesadaran hidup, atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Ya, itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun formatnya beda-beda. Nah, ini yang tadi saya bilang, takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang wajar menghasilkan kebaikan, itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu ya buahnya jelek, hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain, akhirnya kamu menyiksa orang lain, menyakiti orang lain gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah, terus kamu merendah-rendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar. Tapi takut itu membawa kemana, itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah, itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu, itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut, tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah Pak, tapi saya takut ya Pak. Nah, itu tidak rasional. Wong bantu orang kok takut. Jadi takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut ketakutan-ketakutan dasar itu kan masuk akal orang takut.
takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana? Itu tidak rasional. Nah, ayo, itu kan tidak masuk akal, tidak diterima. Jadi yo, oke, saya takut ya Pak, takut bahagia saya itu. Beliau nggak ono takut kok takut bahagia, itu tidak masuk akal, tidak rasional. Jadi yo, ya jadi manusia yang normal saja lah. Jadi ya yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti, itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya, dia gemeteran, dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut, fobia. Sabuk yang melingkar-lingkar dia takut. Apa yang melingkar itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut kok tidak rasional, apalagi berlebihan, itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak. Fobia itu objeknya tidak rasional. Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya saya tadi membawa pulpen, saya takut sekali Pak sama pulpen ini, gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke. Terus jadi ini kategori-kategorinya. Nah, takut itu nanti ada teori. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Jadi takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan karena menurutmu pekerjaan itu mutlak, karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut apalagi macam-macam, mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Padahal kalau versi Buddhisme, segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu, tapi terletak di pikiranmu. Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak itu seperti apa. Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu nggak terlalu cakep, jelek gitu, konsepnya aja diganti. Iya kan? Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu yang hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya agak kebulean gimana, itu ya tinggi, besar. Itu kan konsep yang ada di kepalamu. Kalau ingin bahwa ganteng itu kamu, gantian konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting, ya kan adanya di pikiran. Cantik juga begitu. Menyenangkan atau tidak juga begitu, bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran, termasuk ketakutan. Gitu loh.
Hujan itu cuma air. Dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Tsunami ya tsunami aja, dia peristiwa alam. Kamu tanggapi dia jadi azab, apa dia itu adalah ujian, apa dia itu, lo itu kan pikiranmu yang menanggapi, yang membaca, yang membunyikan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu, Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Lah, itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Loh, ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Awas keliru. Gitu loh. Jadi teori pertama itu, rasa takut itu hubungannya dengan pikiran. Tak kasih contoh ya. Ada kisah terkenal sekali kalau di barat, namanya kisah katak kecil, Little Frog. Ini biasanya diceritakan ke anak-anak TK. Kalian tak anggap TK dulu sementara. Jadi satu ketika ada rombongan katak kecil. Hari ini kan populer sekali cebong itu ya. Cuma tadi mau tak tulis kisah cebong itu, nanti tersinggung kalian. Oke, yo ini kakaknya cebong lah, Percil. Ya. Jadi nanti kalau ada yang ngomong kalian kamu cebongnya, oh enggak, naik kelas sedikit sekarang jadi Percil. Ini kisah Percil, kisah katak kecil. Jadi satu ketika ada Percil, sekelompok percil yang melakukan lomba naik gedung. Terus karena ini unik, ada percil yang naik gedung, terus penontonnya banyak, ingin ngerti nanti juaranya siapa. Nah, waktu hari H yang nonton banyak, supporternya banyak, teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya, wah gedungnya setinggi itu, percilnya kecil-kecil, apa ya bisa nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentarnya macam-macam, komentatornya banyak, wah ndak mungkin itu bisa, ndak kuat gak, wong percilnya kecil-kecil gitu, apa ya bisa. Pokoknya teriakan-teriakan itu banyak. Ndak mungkin sampai puncak, ndak akan ada yang bisa mencapai puncak. Sekuat apapun kata-kata itu ndak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulit lah, mustahil lah, ndak mungkin lah, teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya bener. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu, ndak kuat, satu demi satu, ndak kuat. Hanya ada satu percil yang orang teriak apa saja nggak peduli, dia naik terus, pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya, percil ini. Setelah si percil ini juara, wartawan datang ngerubung. Ya, ngerubung percil ini, maunya diwawancara, gimana kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara percilnya diam aja, cuma toleh-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata percilnya ini tuli. Jadi dia ndak dengar. Jadi waktu orang teriak-teriak, ndak mungkin, ndak bisa, sekuat apapun ndak akan mampu dan seterusnya, dia ndak dengar. Pokoknya dia jalan aja.
Akhirnya nyampe puncak. Bandingkan dengan tadi percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar. Nah, ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang terganggu oleh macam-macam tadi, ya masuk, merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek, ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Maka pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu, karena menentukan isi pikiranmu. Ketika orang banyak ngomong mustahil, ndak mungkin, wah sekuat apapun kamu ndak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan. Kayak tadi cirinya orang takut. Apa ya aku bisa, kok orang-orang bilangnya begitu, apa ya aku mampu. Akhirnya yang juara yang ndak denger apa-apa. Nah, hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak, pikiranmu mesti kacau. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu. Hari ini kenapa terlalu banyak yang masuk? Latihanlah jadi tuli, sedikit-sedikit. Oke, jadi ini untuk ilustrasi bagaimana kuncinya sebenarnya ada dalam pikiran. Harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu. Terus, makanya menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa, orang takut itu alami. Kayak yang kedua, sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai, aku ini takut apa sih? Takut capek? Takut kehabisan waktu? Takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa? Seandainya bangun jam 3 subuh misalnya, takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu, takut. Coba dicek. Sebenarnya teman-teman bisa lulus cepat. Aku juga harusnya bisa lulus cepat. Kok aku males-malesan ndak lulus-lulus? Yang tak takuti itu apa? Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari. Kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Kemudian, paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok ndak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu ndak enak. Lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa. Yang pertama itu sadari, terus ingatkan bahwa itu alami. Sejak kemarin saya wanti-wanti jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri. Ingatkan bahwa oh ya alami rasa takut ini, tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan. Jadi tidak harus dirimu dimarahi. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi, fight tadi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya kamu malas bangun malam karena takut paginya ngantuk, sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh biar paginya ndak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Biar lulus cepat, suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri, melawan ketakutanmu tadi. Ya mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi. Kalau masih kurang ya ditambah gorengan, masih kurang tambah Indomie, masih kurang lagi tambah apa, itu jadi nanti. Bacanya enak karena sandingannya oke. Oke. Kok setiap kali baca ngantuk, Pak? Oh ya kalau gitu ya tidur dulu baru baca. Ya setiap baca ngantuk lagi, Pak, ya tidur terus.
Lah ya gimana lagi, wong. Bisamu itu, jadi hadapi. Oke, ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang. Dan diingat-ingat jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus-lulus Pak, ujian bolak-balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu tidak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi Pak. Enaknya ya poneng dukun apa ya misalnya. Itu hati-hati bisa nambah masalah lagi yang tidak seharusnya. Kok tidak dapat uang Pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya. Itu yang tidak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional. Oke, terus nah sekarang kita belajar Freud. Ada ketakutan, itu katanya Freud adalah ketegangan, seperti saya bilang tadi ya, tension, yang mendorong orang untuk menyikapinya, mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Biasanya ketakutan itu muncul, katanya Freud, karena ada konflik antara ego dan superego. Ego itu gampang-gampangannya dirimu sendiri, superego itu lingkunganmu, masyarakatmu. Logika bersama, logika hidup bersama. Ini biasanya ada tension-tension, ketegangan-ketegangan. Itu nanti yang melahirkan kecemasan. Kalau di Freud, takut atau cemas itu ada 3. Yang pertama kecemasan terhadap realitas, takut bahaya yang datang dari luar, takut dimaki orang, takut disalah-salahkan orang, takut itu disindir orang, takut dikafirkan orang. Itu jenis ketakutan juga. Jadi sumbernya dari luar. Kalau ini normal, yang pertama. Yang kedua namanya neurotik. Kalau neurotik itu takut egonya keluar jalur, melenceng. Jadi takut sesat, takut gila, takut, itu namanya takut tentang dirimu yang kamu khawatirkan. Munculnya ketakutan itu karena mentalmu sendiri. Jadi takut id dan egonya keluar jalur. Bawah sadar nyetir dimensi sadar. Terus keluarnya jelek-jelek. Itu kalau orang disetir oleh bawah sadar, nanti namanya neurotik, neurosis. Kamu tidak sadar sebenarnya yang kamu lakukan itu melenceng. Orang yang takut ini namanya kecemasan neurotik. Ada yang ketiga kecemasan moral. Ini orang yang takut terhadap perilaku moralnya, takut keliru, takut salah, takut tidak beradab, takut tidak berakhlak, takut. Itu namanya kecemasan moral. Jadi yang pertama dari luar diri, yang kedua dan ketiga dari dalam diri kita sendiri, tentang hidup kita sendiri. Itulah sumbernya ketakutan. Takut salah, takut keliru, takut sesat. Kalau yang paling atas itu takut realitas dari luar, baik itu yang mengancam fisikmu maupun yang mengancam batinmu. Ya, yang mengancam fisik itu takut binatang buas, takut ular, takut macan, ini kan biasa. Atau takut disalahkan orang, takut dikucilkan oleh masyarakat, takut yang sejenis itu, takut pada yang dari luar diri.
Jadi itu sumbernya rasa takut. Kalau ini berlebihan, nanti takut itu melahirkan namanya defense mekanisme. Mekanisme pertahanan diri. Kalau ada orang melakukan ini, itu sebenarnya dia sedang takut. Tapi melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa sakit dari takut itu. Yang pertama, defense mekanisme itu represi. Jadi represi itu menyingkirkan ketakutan itu dari kesadaran, dari perasaan, dari pikiran. Jadi kalau ada orang begini, sudahlah lupakan saja, sudahlah nggak usah diingat lagi, sudahlah, itu namanya represi. Ketakutan itu disingkir-singkirkan. Kalau di Freud, jangan salah, ini tidak hilang loh, tapi masuk ke bawah sadarmu. Lupakanlah, cari saja yang lain. Nah, jangan dikira yang kamu lupakan itu hilang. Dia ada di bawah sadar. Kadang-kadang munculnya di mimpi, kadang-kadang kalau ada momen apa kamu teringat dia lagi. Kenapa dia tidak hilang? Tidak mungkin bisa hilang. Hanya kamu represi saja. Kamu singkirkan, kamu tekan dia sehingga masuk ke bawah sadar. Oke, masih ingat ini? Dia sudah kulupakan. Loh, dia masih bisa ngomong sudah kulupakan, berarti masih ingat. Ya, jadi cuma direpresi. Nggak mau lagi aku ngomong tentang dia, nggak mau lagi, itu direpresi namanya. Oke, itu defense mechanism yang pertama. Gaya kedua namanya reaction formation. Ini memunculkan perilaku yang berlawanan. Jadi defense mechanism, karena takut dia, misalnya kayak tadi loh, takut ketahuan kalau jatuh cinta, terus gayanya kayak nggak suka, gayanya kayak cuek. Kalau ketemu kayak gini, gayanya nggak peduli, tapi nanti diam-diam buka stalking Facebooknya, stalking itunya. Nah, itu reaction formation, menampilkan yang berbeda. Suka enggak, ngapain suka yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya defense mechanism. Dianya takut terluka, makanya menampilkan hal yang berbeda. Enak enggak makanan di situ? Enggak, biasa saja. Itu kan biasanya ada yang kamu takuti. Mau ngomong enak nanti dibilang geragas atau dibilang apa. Itu defense mechanism juga. Misalnya, kamu rajin ngaji filsafat. Enggak, ya kadang-kadang saja. Padahal kamu tiap Rebu di sini depan sendiri lagi. Kenapa kamu nggak terus terang bilang itu? Ada yang kamu takuti. Nanti khawatir dianggap, wah santri baru nih ya, misalnya gitu. Jadi kamu tampilkan yang berbeda. Itu sebenarnya defense mechanism. Reaction formation namanya. Jadi orang untuk mengatasi rasa takutnya ditampilkan yang berbeda. Terus yang ketiga ada displacement. Kalau displacement ini menggeser objeknya pada yang lebih lemah atau lebih aman. Ya, contohnya itu tadi yang misalnya kamu menembak, wah kalau tak tembak dia bisa diterima atau enggak, takut ditolak, aku mending yang ini aja sih, lebih kualitasnya lebih rendah sedikit tapi mesti diterima mesti. Itu namanya displacement. Jadi karena kamu takut ngambil yang paling tinggi, sudahlah rendah aja. Gitu loh. Ya misalnya kamu cita-cita jadi dosen ya, wah enggak jadi guru aja. Kenapa takut? Kamu merasa enggak nyampe Pak saya kalau jadi dosen, mungkin jadi guru bisa. Itu namanya displacement. Jadi dari target 100 kamu ngambil 50 aja lah. Karena kamu takut, kamu nyari amannya saja. Nah itu namanya, kadang-kadang orang takut itu gitu. Kalau ada orang, gimana, tak kasih modal 1 miliar, enggak usah Pak, 1 juta aja. Sebenarnya dia takut, ada ketakutan. Oke, itu namanya displacement. Defense mechanism, dia takut sakit, takut jatuh, takut kalah, takut salah. Yang ketiga ini yang orang sering menyebutnya comfort zone, fiksasi. Milih pada stage yang nyaman saja. Kok kamu jomblo terus? Enggak apa-apa, lebih tentram.
Nggak usah mikir macam-macam, itu namanya zona nyaman. Mbok kamu S2, nggak usah lah Pak, cukup ini saja. Wong ya nggak terlalu penting, kadang-kadang itu zona nyaman. Mbok keluar negeri, kamu kan lumayan bisa Inggris dikit-dikit, nggak usah lah Pak, cukup di Indonesia saja. Itu orang milih zona nyaman, takut keluar dari sarangnya. Itu namanya fiksasi. Ini juga defense mechanism. Dia nggak mau jatuh, nggak mau sakit, nggak mau lelah, nggak mau capek. Namanya fiksasi. Ada yang malah ndak fiksasi tapi ke belakang, namanya regresi. Regresi itu malah mundur. Saya kayak kemarin-kemarin aja lah. Jangan yang sekarang terlalu berat. Nah, itu namanya regresi. Pingin mundur. Seperti kemarin saja lah Pak. Seperti biasanya yang dulu saja lah Pak. Itu. Padahal sekarang harusnya sudah lebih dari itu, tapi kamu malah ingin mundur. Itu namanya defense mechanism juga. Kamu takut menerima tantangan. Terus masih ada lagi namanya proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan apa yang dirasakan pada orang lain. Di situ tak kasih contoh, misalnya tertarik pada perempuan, jangan-jangan dia yang ngebet, tapi terus biar dia takut dianggap terlalu genit, malah dibalik, perempuannya yang dianggap genit. Oh, dasar perempuan penggoda. Padahal dianya sendiri yang tergoda. Biar tidak kelihatan dia yang tergoda, terus dia ngomongnya dasar perempuan penggoda. Itu namanya proyeksi. Gitu loh. Sebenarnya dia takut dianggap anak soleh, anak alim, ikut ngaji di masjid. Sebelum digituin, dia ngomentari temennya dulu. Wah, sekarang kamu anak soleh nih. Karena dia takut dia kena duluan. Nah, itu namanya proyeksi. Jadi orang lain yang kamu dulukan. Itu juga defense mechanism. Cara orang untuk tidak tersakiti. Dia takut dianggap yang dia tidak sukai, maka dia proyeksikan ke temennya, ke orang lain. Itu loh. Sebelum orang nuduh aku penyebar hoax, tak tuduh dulu yang sana. Oh, kamu penyebar hoax. Nah, ini defense mechanism. Sebelum dimaki-maki orang, dimaki-maki duluan orang lain. Itu memproyeksikan orang lain di posisinya dirinya. Itu namanya proyeksi. Terus introjeksi. Kalau ini kebalikannya. Introjeksi itu memproyeksikan apa yang ada pada orang lain pada dirinya. Kalau tadi kan dirinya ditempelkan keluar. Kalau ini kebalikannya, orang luar ditempelkan dirinya. Misalnya kamu curang, terus kamu bilang, orang lain kan juga melakukan itu. Sama saja lah Pak. Itu namanya introjection. Ini juga defense mechanism. Sebenarnya kamu ketakutan. Sekarang kalau tidak bohong ya tidak laku Pak. Nah, itu introjection. Orang lain juga melakukan itu semua. Itu namanya introjection. Ini menunjukkan ketakutan. Sadari ketakutanmu, taklukkan. Kalau tidak begitu, kamu nanti hidup dalam kebohongan terus. Dengan alasan orang lain juga begitu. Kok saya sendiri sih yang dikejar-kejar? Yang lain kan juga melakukan salah yang sama, bahkan lebih besar. Itu introjection. Jadi memasukkan yang lain dalam kasusmu. Terus yang ketiga, sublimation. Sublimasi itu mengalihkan dorongan, mengalihkan hasrat. Karena kamu takut hasratmu ini ditolak oleh masyarakat, terus kamu alihkan ke hasrat yang bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya sebenarnya hobimu musik rock, cuma kalau kamu dengerin musik rock terus, tetangga kamarmu sumpek. Akhirnya ganti sekarang tak sublimasi. Sama-sama musik tapi sekarang ganti qasidah misalnya. Nah, biar tentram, biar setannya keluar. Nah, ini namanya sublimasi, digeser. Hasrat, dorongan, misalnya kamu sangat ingin kuliah,
cuma ndak punya uang. Akhirnya digeser ini, ndak jadi kuliah, tapi yo yang penting mendengarkan aja pengajian kuliah subuh kan sama saja misalnya. Itu sublimasi. Keinginanmu apa, digeser jadi apa. Itu juga menunjukkan sebenarnya kamu takut. Ndak berani tanding di keinginanmu yang sebenarnya, di hasratmu yang sebenarnya. Dan yang terakhir, defense mechanism itu rasionalisasi. Rasionalisasi itu nyari alasan pembenar. Jadi rasionalisasi itu berarti sebenarnya itu tidak rasional, tapi dibikin rasional. Kok kamu nyontek? Loh, saya nyontek ini Pak, demi birrul walidain Pak, untuk berbuat, ya kan, berbuat baik pada orang tua Pak. Kalau saya nyontek, nanti kan nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, lulusnya cepet. Kalau saya lulusnya cepet, orang tua saya bahagia Pak. Jadi ini jangan salah, saya nyontek ini dalam rangka membahagiakan orang tua Pak. Nah, ini namanya rasionalisasi. Yang tidak rasional dibikin rasional. Itu loh. Kok orang lain usil sekali sih? Wong ini ya pacar-pacarku, tak bawa ke hotel kan atas biayaku sendiri. Kita suka sama suka, ndak ada paksaan, rela sama rela. Kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri. Kok yang lain cerewet, kenapa? Itu rasionalisasi namanya. Jadi sesuatu yang salah, yang ndak rasional dibikin rasional. Itu juga defense mechanism. Oh, saya enggak ngapa-ngapain kok di kamar itu, berdua cuma konsultasi, cuma diskusi, kemudian kan capek terus mandi, kan cuma itu aja kok. Orang nuduhnya macam-macam misalnya. Itu rasionalisasi. Loh, aku sama pacarku berdua malam-malam di kamar, itu kita ngaji bersama, tahajud bersama. Iya. Orang aja pikirannya aneh-aneh, itu rasionalisasi. Suudzon aja orang-orang itu. Saya itu ya tahajud kok, ya anu segala kan misalnya. Ya tahajudnya sujud terus. Oke. Itu namanya defense mechanism. Jadi cara orang untuk mempertahankan dirinya dari bahaya-bahaya apa yang dia takuti. Nanti kalian perhatikan ya, di sekelilingmu nanti ada banyak sekali gaya-gaya ini. Orang-orang itu sebenarnya dia sedang ketakutan. Ada yang dia takuti terus mempertahankan dirinya. Makanya katanya Freud, sebenarnya manusia itu takut kebebasan. Jadi kehidupan manusia itu dasarnya bebas, tapi manusia itu takut kebebasan. Berarti apa? Hidup manusia itu dasarnya ketakutan. Sebab kenapa kok orang itu takut bebas? Kebebasan itu mengandung efek tanggung jawab. Dan sebagian besar orang takut dengan tanggung jawab. Seneng-seneng ya, tapi tanggung jawab enggak. Bebas boleh, tapi kalau bebas plus tanggung jawab nanti dulu. Itu analisisnya Freud begitu. Jadi kalau bebas itu full, enggak ada tanggung jawabnya, semua orang mau. Yang bikin bebas itu enggak disukai orang, ditakuti orang, karena bebas itu mengandung tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang bahkan kamu pikirkan, kamu angankan, kamu harus siap menanggung akibatnya. Kan itu tanggung jawab. Dan manusia biasanya tidak suka yang ini. Bebasnya mau, tanggung jawabnya tidak. Akhirnya dia takut sama kebebasan, karena kebebasan mengandung tanggung jawab.